dan bahagia. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Desi Sugiantari. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Jemberana, Bali. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tugas saya pada modul ini adalah membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid, serta mampu menemukan potensi dan kekuatan juga hal baru dalam diri yang dapat membawa manfaat untuk murid. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan model pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Model pendekatan inquiry apresiatif Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali impian. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Adapun visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang tangguh, berkarakter Pancasila, profesional, sehat, produktif, dan berdikari. Berikut penjabaran visi saya. Yang pertama, tangguh. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan performa yang dapat menghasilkan output yang dapat bekerja sesuai dengan kondisi dan situasi. Yang kedua, berkarakter Pancasila, memiliki kepribadian sebagaimana tercermin dalam butir nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, profesional, cermin kedewasaan yang mewarnai kualitas individu dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, kecerdasan, sikap, serta mental. Penjabaran visi yang keempat adalah sehat, yaitu memiliki kesehatan fisik, jasmani, rohani, dan sehat spiritualnya. Karena dengan kesehatan itulah ketangguhan sejati bisa dicapai. Yang kelima, produktif, memiliki kemampuan untuk berinovasi dan berkarya dengan mengedepankan kreativitas yang dilandasi oleh komitmen dan integritas yang tinggi. Yang keenam, berdikari, mampu melahirkan individu yang mampu berdiri sendiri, mandiri dalam mengembangkan pengetahuan dan keahliannya. Pola mental prakarsa perubahan, ATAP. Yang pertama, aset. Seluruh warga sekolah diizinkan membawa smartphone, akses internet stabil, lingkungan sekolah yang luas, fasilitas dan sarana mendukung. Yang kedua, tantangan. Jadwal kegiatan di sekolah yang padat serta kurang akrabnya siswa dengan gerakan yoga. Yang ketiga, aksi. Memvariasikan teknik gerakan yoga untuk menarik perhatian siswa dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran. Dengan menerapkan teknik yoga sebelum memulai pembelajaran, dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa di kelas. Visi dan prakarsa perubahan. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang tangguh, berkarakter Pancasila, profesional, serta produktif dan berdikari. Prakarsa perubahan saya yaitu menerapkan teknik yoga sebelum memulai pelajaran untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Prakarsa perubahan yang pertama yaitu buat pertanyaan. Bagaimanakah cara menerapkan teknik yoga sebelum memulai proses pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan MGMP terkait cara menerapkan teknik yoga untuk meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, menggali informasi tentang penerapan teknik yoga untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik. Yang kedua adalah ambil pelajaran.
Pertanyaan yang pertama, siapakah pihak-pihak yang paham terkait penerapan teknik yoga? Yang kedua, apa sajakah sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menerapkan teknik yoga untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik? Yang ketiga, mata pelajaran apa sajakah yang dapat menerapkan teknik yoga untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, pihak yang dilibatkan dapat berupa MGMP, instruktur yoga, dan tokoh kerohanian. Yang kedua, mencari video referensi terkait praktek pelaksanaan yoga. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mendukung pembelajaran di lingkungan sekitar. Yang keempat, berkoordinasi dengan rekan-rekan terkait pelaksanaan yoga. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah penerapan teknik yoga dapat meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik? Yang kedua, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dan lingkungan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, bagaimanakah dampak penerapan teknik yoga dalam kegiatan pembelajaran? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat lembar observasi tentang penerapan teknik yoga. Yang kedua, membuat kuesioner tentang kepuasan siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi saat berhasil menerapkan teknik yoga dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, yang pertama adalah apa langkah yang dilakukan dalam menerapkan teknik yoga sebelum proses pembelajaran? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan yoga? Dan yang ketiga, bagaimana kesediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan yoga? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat SOP pelaksanaan yoga dan mensosialisasikan kepada rekan sejawat terkait pelaksanaan yoga sebelum memulai proses pembelajaran. Yang kedua, membuat rincian dan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, mendata kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan yoga. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yaitu, siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan yoga pada proses pembelajaran? Yang kedua, kapan dimulai pelaksanaan praktek yoga? Yang ketiga, siapa yang akan memonitoring pelaksanaan praktek yoga dalam pembelajaran? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berkoordinasi dengan guru mapel di sekolah. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan praktek yoga pada proses pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan stakeholder sekolah dalam upaya memonitoring pelaksanaan praktek yoga. Baik, demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.